Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Today, ruang diskusi yang mengangkat isu-isu penting di dunia ketenaga kerjaan. Saya Dodi, host yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu persoalan klasik yang masih sering terjadi, yaitu penahanan ijazah oleh perusahaan. Bersama saya telah hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Bapak Subhan SEMM. Selamat datang Bapak Subhan, terima kasih sudah bergabung. Pak Sub, langsung saja ya ke persoalan. Siap. Apa sebenarnya pandangan hukum terkait praktek perusahaan yang menahan ijazah? Sebetulnya di SE Menaker itu sudah mengamanahkan tidak boleh melakukan penahanan yang bersifat dokumen pribadi. Salah satu dokumen pribadi adalah ijazah. Jadi ketika bekerja, hubungan antara calon pekerja dan pemberi kerja itu harus dibangun dari awal. Jadi intinya tidak ada boleh atau tidak boleh melakukan penahanan ijazah terhadap penerima kerja oleh pemberi kerja. Oh, baik, menarik sekali. Lalu apa sih biasanya alasan umum yang biasa dipakai oleh perusahaan dalam menahan ijazah karyawan, dan apakah alasan itu bisa dibenarkan? Penahanan ijazah biasa dilakukan oleh pengusaha rata-rata karena mengantisipasi terhadap fraud yang akan dilakukan calon pekerjanya. Rata-rata ini banyak memang di usaha yang bergerak di bidang keuangan, karena mudah sekali ini fraud dilakukan. Nah, itu juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang dalam artian yang berpotensi ada barang yang distribusi. Nah, ini juga fraudnya besar sekali. Nah, akan tetapi penahanan ijazah tetap tidak dibenarkan dalam hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Ada salah satu pengusaha yang pernah kami ajak diskusi, malah memberikan saran kami di perusahaan dia, ya tidak bisa nyebutkan ya satu. Jadi dia malah tidak melakukan penahanan ijazah, tapi memberikan 5% dari gaji di save untuk mengantisipasi bila penerima kerja melakukan fraud. Ya, 5% itu dia kembali. Tapi dalam 1 tahun bekerja, ketika penerima kerja tidak melakukan fraud, 5% langsung kembali ke penerima kerja. Ini sebagai langkah antisipasi bila penerima kerja melakukan fraud terhadap pemberi kerja. Oke, jadi itu alasan ya ada. Jadi sebagai gantinya dia menahan ijazah, ya, dan itu lebih apa ya? Penerima kerja lebih nyaman. Karena apa? Mereka akan tetap berharap 5% itu kembali. Ya, dia akan menghayati dalam bekerja. Nanti setelah 1 tahun aku tidak, uangku 5% pasti kembali. Ya, ini salah satu solusi. Jadi itu mensiasati tidak bertentangan dengan hukum. Betul. Oke. Pak Kadis, bagaimana jika ada pekerja yang ijazahnya ditahan? Apa langkah yang harus dilakukan oleh pekerja tersebut? Pekerja bisa membuat laporan secara tertulis kepada Disnaker. Kami nanti akan melakukan mediasi dengan memanggil mitra dalam artian memberi kerjanya untuk kita lakukan mediasi sampai dengan jelas ijazahnya kembali kepada yang bekerja, ininya karyawannya. Baik. Lalu apakah ada kasus yang pernah ditangani oleh Disnaker terkait dengan penahanan ijazah? Bagaimana bentuk penyelesaiannya?
ada beberapa waktu yang lalu kita lakukan sama seperti yang saya sampaikan. Jadi kita panggil dari pekerja maupun dari sisi pemberi kerja. Nah, kita mediasi kenapa menahan. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, kalaupun melakukan fraud, kita bantu untuk melakukan penyelesaian. Setelah penyelesaian selesai, kita dokumentasi penyerahan itu dengan surat pernyataan juga. Jadi intinya sama-sama satu sisi pekerja tidak dirugikan, satu pemberi kerja juga tidak dirugikan. Jadi seperti itu. Iya, iya. Jadi sama-sama terhormat ya. Betul. Oke. Lalu bagaimana peran pemerintah daerah ya dalam mencegah ya praktek penahanan ijazah ini agar tidak selalu terulang? Saya menghimbau kepada seluruh pengusaha maupun pemberi kerja dan juga kepada pencari kerja atau penerima kerja, bila sebelum atau belum bekerja diterima, kalau ada terkait penahanan ijazah bisa diinformasikan ke kami. Intinya biar ke belakang permasalahan ini tidak akan berlanjut. Setidaknya informasi masuk ke kami akan melakukan tindak lanjut pembinaan terhadap pemberi kerja. Wah, menarik sekali, karena kasus ini kan kasus yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang, sudah barang tentu terjadi di seluruh Nusantara, di Indonesia. Ya, yang terakhir Pak Gadis, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada perusahaan atau pemberi kerja dan pekerja agar terkait dengan dunia ketenaga kerjaan? Saya berharap kepada pemberi kerja maupun penerima kerja, hindari penahanan dokumen yang bersifat pribadi. Bila itu terjadi, bisa melakukan pengaduan ke Disnaker. Ini salah satu outline kami, bisa di zoom. Nah, ini cetak pengaduan yang sudah diterima Disnaker. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada pemberi kerja maupun penerima kerja, bila akan melakukan perjanjian kerja, hindari penahanan dokumen yang bersifat pribadi. Terima kasih. Konselter Disnaker di 0822 3151 8648. Terima kasih Pak Kadis atas waktu dan penjelasannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat kepada masyarakat, terutama kepada pekerja muda. Khusus kepada pendengar podcast Global Today, jangan pernah ragu jika mengalami permasalahan penahanan ijazah ataupun pelanggaran lainnya di tempat kerja. Jangan ragu untuk sekali lagi melapor kepada Dinas Tenaga Kerja dengan call center yang sudah disebutkan tadi. Demikian tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang. Semoga perbincangan ini memberi manfaat, dan jangan lupa terus suarakan keadilan di dunia ketenaga kerjaan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.